akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kelurahan Hukum dan HAM Banten selama sepekan mulai tanggal 6 sampai dengan 12 Juni 2020. Bersama saya Yuni Vidasari, Inas Pekan Banten Prestasi selengkapnya. Masuk ke berita yang pertama, Sabtu 6 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kelurahan Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya mengikuti kegiatan sepeda santai bersama Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli. Berikut berita selengkapnya. Sabtu 6 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya mengikuti kegiatan sepeda santai bersama Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli. Sepeda santai juga diikuti oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga, Staf Khusus Menteri Ian Siagian, Kalapas Kelas 1 Tangerang Jumadi, serta para sahabat dari Menkumham RI. Kegiatan bersepeda dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, mengelilingi daerah Sumarekon Serpong Tangerang Selatan. Menkumham RI serta rombongan bersepeda sejauh 20 km. Kegiatan bersepeda juga tidak melupakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta alat pelindung bersepeda lainnya. Senin 8 Juni 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar apel pagi perdana di masa new normal. Apel digelar sesuai dengan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, tidak bersentuhan dan menggunakan masker. Kita simak bersama berita selengkapnya. Memasuki tatanan hidup baru di masa pandemi virus COVID-19 atau yang disebut new normal, Senin 8 Juni 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar apel pagi perdana di masa new normal. Apel pagi digelar sesuai dengan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, tidak bersentuhan dan menggunakan masker. Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya dan diikuti oleh pimpinan tinggi Pratama, pejabat struktural, JFT dan JFU yang pada hari ini bertugas piket work from office atau WFO, serta taruna-taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang sedang melaksanakan PKL di lingkungan Kanwil Banten. Usai mengikuti apel pagi, Senin 8 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan kunjungan pemantauan ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Serang dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilegon. Berikut berita selengkapnya. Senin 8 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan kunjungan dan pemantauan ke kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilegon. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Erwin Franz Erwantenia, serta jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Banten melakukan pengecekan terhadap layanan-layanan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang dan kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilegon. Sama seperti kunjungan-kunjungan sebelumnya, pada kunjungan pemantauan kali ini, Kakanwil menyampaikan beberapa pesan penting terkait persiapan satuan kerja jelang memasuki new normal. Dalam arahannya, Kakanwil berpesan untuk tetap melaksanakan kegiatan kantor dengan maksimal meskipun di tengah pandemi. Didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan dan jajaran pejabat struktural Divisi Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyambangi 2 UPT Pemasyarakatan pada Selasa 9 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Seusai mengikuti apel pagi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsi dan jajaran pejabat struktural Divisi Pemasyarakatan kembali menyambangi 2 UPT Pemasyarakatan, yakni Rutan Kelas 2B Pandeglang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Rangkas Bitung pada Selasa 9 Juni 2020. Kepala Kantor Wilayah meninjau langsung kondisi Rutan Kelas 2B Pandeglang dan Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung seperti blok hunian, ruang layanan, dan sarana prasarana lainnya. Kakanwil juga berkesempatan memberikan pengarahan kepada para pegawai Rutan Kelas 2B Pandeglang dan Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung. Saat melakukan kunjungan, Kakanwil tidak melupakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 seperti menggunakan masker, pemeriksaan suhu badan, dan mencuci tangan saat akan memasuki ke dalam lingkungan kantor. Usai mengunjungi UPT di wilayah Rangkas Bitung dan Pandeglang, Kepala Kantor Wilayah HAM Banten melanjutkan kunjungan kerjanya ke 2 UPT di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Ciangir dan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ciangir. Berikut berita selengkapnya. Masih dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah ke Unit Pelaksana Teknis, Selasa 9 Juni 2020, usai mengunjungi UPT di wilayah Rangkas Bitung, Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya beserta jajaran melanjutkan kunjungannya ke 2 UPT di wilayah Kabupaten Tangerang, yakni Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Ciangir dan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Ciangir. Dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pada kesempatan kunjungan ini Kakanwil berkesempatan untuk memantau langsung sarana prasarana serta memberikan penguatan kepada seluruh pegawai. Kakanwil mengajak pegawai di Bapas maupun Lapas Ciangir untuk tetap selalu menjaga kekompakan dan silaturahmi antar pegawai. Selasa 9 Juni 2020, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingi Kepala Bidang HAM mengikuti pembukaan kegiatan workshop e-learning, pelaporan analisis kebijakan, dan reporting Sipkumham yang diselenggarakan oleh Badan Kumham melalui video conference. Berikut berita selengkapnya.
Selasa 9 Juni 2020, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Kurniati Handayani Pane didampingi Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Pensra dan 3 orang peserta workshop perwakilan Kabupaten Banten mengikuti pembukaan kegiatan workshop e-learning pelaporan analisis kebijakan dan reporting Sipkumham yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Hukum dan HAM melalui video conference. Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto yang menyampaikan bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM merupakan inovasi yang membanggakan. Dengan kemajuan teknologi informasi dapat memudahkan dan membantu dalam bekerja, termasuk dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan hasil penelitian yang cepat dan terdepan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Ya, Rabu 10 Juni 2020, bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah menandatangani nota kesepahaman di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan Rektor Universitas Pamulang. Berikut berita selengkapnya. Rabu 10 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten R. Andika Dwi Prasetya menyambut hangat kedatangan Rektor Universitas Pamulang Dayat Hidayat beserta jajaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam rangka audiensi dan penandatanganan nota kesepahaman terkait kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kedatangan Rektor Unpam beserta jajaran disambut langsung oleh Kakanwil dengan didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Sorta Delima Lumban Tobing, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsi, Kepala Divisi Keimigrasian Erwin Fran Rami Sewantania, Kepala Bagian Umum Sunario dan Kepala Bidang Hukum Septi Erni. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah berharap dengan adanya MOU di bidang pengembangan SDM ini mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Rabu 10 Juni 2020, Kepala Divisi Keimigrasian beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Banten melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Berikut berita selengkapnya. 10 Juni 2020, Kepala Divisi Keimigrasian Erwin Fran Rami Sewantania didampingi jajaran pejabat struktural pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta yang beralamat di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Kota Jakarta Barat. Kedatangan Kepala Divisi Keimigrasian beserta rombongan disambut hangat oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Yan Husni Pranata beserta jajaran dalam rangka berkoordinasi terkait pengawasan penindakan keimigrasian. Mengakhiri kunjungan kerja, Kepala Divisi Keimigrasian Erwin Fran Rami Sewantania beserta rombongan berkesempatan untuk berkunjung ke Community House yang berada di wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan dan berkoordinasi dengan Koordinator IOM Jakarta Haris Akmal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyaksikan presentasi inovasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Sekayu Sumatera Selatan di bidang teknologi informasi yang bertempat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian HAM RI pada Rabu 10 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Rabu 10 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten R. Andika Dwi Prasetya menyaksikan presentasi inovasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Sekayu Sumatera Selatan di bidang teknologi informasi yang bertempat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Presentasi inovasi ini juga dihadiri oleh Dirjen Pas Reinhard Saud Poltek Silitonga serta jajaran pimpinan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya. Inovasi yang dihasilkan adalah memodifikasi laser menjadi alat sensor yang terpasang di tembok pagar lapas dan rutan. Laser ini akan menjadi pendeteksi dini apabila ada warga binaan pemasyarakatan yang sedang memanjat tembok lapas atau rutan. Jika laser tersentuh, maka alarm yang terhubung akan berbunyi sehingga dapat membantu petugas yang ada di tower penjagaan dapat mengantisipasi pelarian WBP. Beranjak ke berita yang terakhir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menjadi narasumber dalam satu rangkaian berbincang santai bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian DKI Jakarta Jawa Barat yang disiarkan secara digital oleh Gros TV pada Jumat 12 Juni 2020. Berikut berita selengkapnya. Jumat 12 Juni 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten R. Andika Dwi Prasetya didampingi para Kepala Divisi mengikuti kegiatan silaturahmi dan bincang santai dengan tema Jelang The New Normal di kawasan Barat Indonesia yang akan disiarkan secara digital oleh Gros TV. Kakanwil Andika hadir sebagai narasumber bersama dengan Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia di 3 wilayah. Dalam pernyataannya, Kepala Kantor Wilayah menyatakan jika kegiatan pengawasan dan pelaporan notaris tidak dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka mengingat kondisi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun kegiatan penotariatan bisa dilakukan secara dalam jaringan atau daring melalui sistem pelayanan notaris. Demikianlah seluruh rangkaian berita dari Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dari Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Yuni Vidasari undur diri, tetap jaga kesehatan dan salam prestasi.